subscribe to my channel. And also press this bell icon. Baik, kawan-kawan, inilah yang akan kita bahas selama 2 jam ke depan ini terkait dengan kurikulum operasional madrasah pada Rodatul Atfal. Sebagaimana pengantar yang kami sampaikan tadi, hendaknya setelah mengikuti kegiatan ini kita dapat menyusun kurikulum RA sesuai dengan kebutuhan real kita masing-masing. Tadi secara singkat telah disampaikan oleh Kang Saeb. Nama saya ini oleh orang tua saya diberi nama Amhal K. Fahmi. Dan memang saya senang sekolah Kang Saeb itu. Saya di Yen Wali Songo, terus di Universitas Kristen Sata Wacana itu saya mengambil di Fakultas Teologi Kang Saeb. Di Darul Ulum saya ngambil sarjana hukum karena kepengen berbeda dengan yang lainnya. Di Universitas Diponegoro juga mengambil magister hukum, juga S3-nya juga S3 hukum. Tidak puas dengan di situ, saya pindah di Universitas Negeri Semarang, Kang Saeb, mengambil di penelitian dan evaluasi pendidikan. Wah, pas banget itu. Memang saya senang gitu, pengen yang berbeda-beda gitu, tidak agama melulu, Nanti kita tidak bisa hukum kolaborasi melulu. ya. Insya Allah, insya Allah. Memang kami juga senang menulis buku yang sudah terbit dan diedarkan secara nasional, pendekatan saintifik PAUD, permainan dan alat edukatif PAUD, juga 8 buah buku berbasis TIM, NOSPAD, dan HOTS, juga ada buku panduan RA dari Kementerian Agama RI, juga bahan ajar dari Kementerian Agama RI, dan beberapa jurnal ilmiah. Betul Kang Saeb, saya juga menjadi asesor di BAN PAUD PNF Jawa Tengah, sekaligus juga asesor BAN Sekolah Madrasah Jawa Tengah juga. Alhamdulillah kita siang ini masih bisa bertemu, tapi kita tetap semangat pagi ya kawan-kawan ya. Semangat pagi. Ya, meskipun kondisinya sudah siang, tapi semangat masih semangat pagi gitu. Pagi gitu ya Kang Saeb ya. Karena Betul. apa? Karena di dalam penyusunan KOM ini, KOM bukan hanya sekedar pajangan belaka menurut kami, tapi justru sebagai spirit, sebagai roh untuk mengorganize pembelajaran di RA kita. Bagaimana pembelajaran akan dikemas, bagaimana penilaian akan dilaksanakan, bagaimana evaluasinya, itu harus terekam di dalam kurikulum kita masing-masing. Dan perlu diingat teman-teman, yang tentu teman-teman RA sudah paham bahwa pembelajaran di PAUD pada umumnya dan RA termasuk di dalamnya itu harus dikemas melalui kegiatan bermain. Tidak seperti pada jenjang pendidikan di atasnya. Karena anak-anak ini masih di dalam kegiatan bermain. Maka pembelajaran pun harus dikemas melalui kegiatan bermain. Baik, kita mulai. Nah, bagaimana kita akan mengimplementasikan di dalam penyusunan kurikulum merdeka? Maka kawan-kawan pertama harus memahami dulu garis besar kurikulum merdeka itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit, Pak Dr. Suwardi, juga disampaikan oleh Bunda kita, Bunda Kartini, bahwa kurikulum merdeka itu bukan kita merdeka sakar PDB itu bukan, tetapi kita diberikan keleluasaan, kelenturan untuk menyusun pembelajaran kita, penilaian kita sesuai dengan panduan yang telah ada, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan karakteristik kita. Tentu RA yang ada di tengah perkotaan berbeda dengan yang ada di agak pinggiran tentu. Tentu RA yang ada di pegunungan berbeda dengan yang ada di pesisir. Oleh karena itu maka garis besar kurikulum merdeka itu seperti apa, spiritnya seperti apa, konsepnya seperti apa kita harus memahami. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit, Pak Dr. Suwardi, dan juga Ibu kita Kartini. Nah, yang kedua, kita harus memahami bagaimana sih cara mengembangkan kurikulum operasional madrasah itu. Apa tiba-tiba sak gelondong begitu diberikan pengawasnya,
diberikan sak gelondong utuh begitu dari narasumber untuk diberikan hanya mengganti kop madrasahnya, mengganti tahunnya, mengganti kepala RA-nya. Apakah demikian? Apakah betul-betul dikembangkan dengan melibatkan stakeholder yang lain, dengan melihat apa yang telah menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kekurangannya, bagaimana peluangnya. Nah, nanti kita akan bicarakan di situ sehingga selesai melakukan mengikuti BIMTEK ini kita mempunyai gambaran yang utuh untuk membuat dan menyusun kurikulum merdeka di RA masing-masing. Nah, kita juga di dalam kurikulum harus memahami pembelajarannya itu akan dikemas seperti apa. Asesmennya, penilaiannya juga akan dikemas seperti apa. Itu harus terekam, tersusun di dalam kurikulum pula. Nah, sekarang ini bagaimana kita dapat memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang sering kita singkat dengan P5 dan P2 RA. Kalau kita cermati secara umum kawan-kawan, insya Allah kalau RA itu justru sudah melaksanakan ini proyek penguatan pelajar Pancasila dan profil Rahmatan lil Alamin. Hanya barangkali penamaannya, barangkali penyusunan proyeknya saja yang belum. Nah, melalui sosialisasi dan BIMTEK ini kawan-kawan insya Allah kita akan mencoba memahami, mengimplementasikan dengan baik. Baik, bagaimana KOM di RA? Pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak ujuk-ujuk ada ya kawan-kawan ya, tapi harus bagaimana memuat rencana proses belajar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan RA sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Baik bagaimana kita memberikan pembelajarannya, bagaimana kita memberikan penilaiannya, asesmennya, bagaimana kita menyusun proyek P5 dan P2 RA-nya, yang itu menurut saya sudah dilakukan. Ya, yang bisa dilakukan bisa setiap puncak tema, atau setiap kegiatan hari besar keagamaan, atau hari besar nasional, dan sebagainya. Nanti saya jelaskan di dalam urutan berikutnya. Yang kedua, harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan RA. Kalau peserta didiknya ini ada di pinggiran kota barangkali, tentu yang dikembangkan berbeda. Konteks kebutuhannya tentu berbeda, jadi tidak mesti sama begitu ya. Demikian pula KOM itu merupakan dokumen yang berisi prinsip-prinsip dan contoh strategi untuk memandu RA mengembangkan kurikulum operasionalnya. Maka nanti insya Allah kurikulum yang akan disusun oleh teman-teman tidak perlu tebal-tebal, tapi cukup tipis tapi operasional gitu ya. Ada contohnya bagaimana strategi untuk mengembangkan kurikulum ini. Prinsip-prinsip seperti apa ada di situ. Dan yang terakhir harus dikembangkan dan dikelola dengan mengacu pada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik kebutuhan peserta didik, kebutuhan madrasah, dan juga daerah. Nah, oleh karena itu maka meskipun namanya kurikulum merdeka, kita tidak semaunya sendiri. Kita harus mengacu pada struktur kurikulum. Kalau struktur kurikulum yang ada di Kementerian Agama juga nanti disampaikan di situ yang harus dimasukkan di dalam penyusunan kurikulum RA. Kemudian juga diselaraskan dengan karakteristik kebutuhan peserta didik kita, kebutuhan RA kita, dan juga daerah kita. Barangkali misalnya kalau di Jawa Tengah itu, setiap hari Kamis diharapkan menggunakan bahasa Jawa misalnya. Nah di situ juga diakomodir di situ. Barangkali di tempat lain, di Papua, di ND, di Sulawesi juga mempunyai karakteristik daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga harus diakomodir di dalam penyusunan kurikulum operasional madrasah. Nah, apa sih acuan penyusunan KOM RA itu? Tadi Bunda Kartini juga sudah menyampaikan. Pertama, terkait dengan standar nasional pendidikan. Kalau standar nasional pendidikannya sudah berubah, maka kita juga mengikutinya.
Jangan sampai timbul pemikiran, timbul anggapan, persepsi, bahkan kasak kusuk, loh yang kurikulum kemarin aja belum paham, ini sudah ada kurikulum baru. Sering gonta-ganti. Tidak masalah, teman-teman, karena memang kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman kita. Kita sesuai dengan zaman kita. Tidak ada kurikulum yang lebih baik, tapi kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang ini kebutuhan zaman kita adalah di kurikulum operasional madrasah yang disebut dengan kurikulum merdeka. Maka kalau standar nasional pendidikannya sudah berubah, maka kita juga mengikutinya. Ada 4 standar nasional pendidikan yang harus diakomodir di dalam kurikulum kita. Pertama, terkait dengan standar kompetensi lulusan. Tadi saya dengarkan ketika Bunda Kartini juga banyak yang bertanya, banyak tanggapan yang luar biasa, ini menunjukkan teman-teman ini ingin paham. Maka di Kementerian Agama, standar kompetensi lulusan, STTPA kita itu memang berbeda kawan-kawan dengan kementerian sebelah. Kalau kelulusan kita, pembelajaran kita memang harus tetap mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam di dalam setiap fasilitasi, stimulasi, dan scaffolding di dalam optimalisasi aspek-aspek perkembangan anak. Harus mengacu pada nilai-nilai agama Islam. Tidak boleh tidak. Nah, oleh karena itu maka misalnya ketika kita menstimulasi fisik motorik kasar misalnya, ada berlari, meloncat, sambil menaruh kerikil yang murah meriah itu di dalam lingkaran yang ada tulisan angkanya 1, 2 sambil berjongkok, maka teman-teman guru tidak hanya untuk menstimulasi fisik motorik kasar dan fisik motorik halusnya saja, maupun emosional, maupun kognitif dan sebagainya, tetapi harus dikaitkan dengan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam. Yakni misalnya ketika anak itu membungkuk, menaruh kerikil di dalam lingkaran itu, maka juga membiasakan anak terbiasa lentur ketika dia rukuk di dalam salat. Kita lentur di dalam sujud menjalankan sholat. Atau lentur ketika mengambil air wudhu. Jadi pembelajaran kita, standar kelulusan kita, STPPA di Kementerian Agama diarahkan ke situ. Yang kedua, terkait dengan standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian yang nanti besok hari Selasa dan Rabu akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Sehingga kami di sini, saya sama Kang Saib tidak membahas tentang isi dari standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Karena kami berfokus pada bagaimana teman-teman dapat menyusun kurikulum operasional madrasah untuk RA. Yang kedua, terkait dengan struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau untuk RA sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Maka apa struktur kurikulumnya? Bagaimana struktur kurikulumnya? Dan bagaimana pengaturan jamnya sudah diatur oleh Kementerian Agama. Dan kita tinggal mengambil, kemudian meletakkan di dalam kurikulum yang kita bangun. Nah, ada hal yang sangat penting agar penyusunan kurikulum RA kita menjadi lebih fokus. Pertama, terkait dengan prinsip penyusunan kurikulum operasional madrasah. Ada prinsip-prinsipnya, tidak asal comot sana comot sini, apalagi yang sekedar copy paste, hanya mengganti kop RA-nya, mengganti tahun, mengganti nama kepala madrasah, tidak. Kami juga nanti akan kita bahas bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional madrasah untuk jenjang RA yang benar. Dan juga bagaimana sih, apakah boleh kurikulum yang sudah ditandatangani oleh Pak Kasih itu direvisi? Boleh enggak ya di tengah jalan, di semester kedua, kami ada sesuatu yang baru, ini akan kami rubah, kemarin belum terakomodir. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita akan bicarakan di sini. Pertama, tadi prinsipnya.
Apa prinsip penyusunan kurikulum madrasah? A. Harus berpusat pada peserta didik. Tidak zamannya lagi sekarang ini, pembelajaran itu guru yang sedemikian aktif. Sehingga anak-anak itu malah mengantuk, malah bosan, main sendiri. Karena anak tidak dilibatkan di dalam pembelajarannya. Oleh karena itu maka penyusunan kurikulum itu nanti juga diarahkan ke situ. Karena kurikulum sebagai panduan di dalam seluruh proses pembelajaran, maka harus dituangkan di dalam kurikulumnya. Kedua, kontekstual yang selalu berbeda antara RA1 dengan RA lainnya. Daerah satu dengan daerah lainnya, tentu berbeda. Yang ketiga, esensial. Kita terkait dengan keluasannya sudah ditentukan. Kedalaman seperti apa nanti diserahkan pada teman-teman guru. Oleh karena itu, maka di dalam kurikulum operasional madrasah untuk RA, ini dibuat yang esensi-esensi saja yang ada dituangkan di dalam kurikulumnya. Dan di dalam mukadimah saya tadi, tidak tiba-tiba satu gelondong utuh begitu tinggal mengganti A, B, C, D-nya, tapi coba nanti kita libatkan berbagai stakeholders, pemangku kepentingan di era itu. Misalnya melibatkan komite, melibatkan barangkali di situ ada dunia usaha yang bisa membantu di situ, atau era kita itu berafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu, itu harus dilibatkan. Dan jangan lupa melibatkan pengawas. Karena pengawas bagaimanapun mempunyai kewajiban untuk mendampingi di dalam penyusunan kurikulum operasional ini. Oleh karena itu, maka teman-teman pengawas yang hadir di sini, kita sama-sama yuk, kita berdayakan RA kita melalui kerja keras kita mendampingi, kita bisa menjadi narasumber di situ, kita bisa memberikan motivasi di situ. Kalau ada yang kurang pas kita luruskan, kalau kita tidak bisa kita tanya ke teman yang lain, teman yang lain tidak bisa kita tanya pada narasumbernya. Pokoknya kita hari ini kepengen bahwa kurikulum operasional madrasah pada jejak RA itu memang betul-betul operasional sesuai dengan kepentingan RA masing-masing. Yang RA1 dengan RA lainnya tentu berbeda-beda. Dan yang kelima, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Dan pemerataan dan peningkatan mutu. Jadi sekarang ada yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi misalnya, yang tentu masing-masing anak, masing-masing peserta didik berbeda tingkat kemampuannya, maka pembelajarannya juga harus melibatkan mereka semua. Tadi juga ada di dalam sesi yang pertama tadi, bagaimana kalau tuntas, padahal apakah harus dinaikkan, diluluskan atau tidak, karena untuk part itu terkait dengan usia begitu. Nah, itu di situ juga harus dituangkan di dalam kurikulum